Oke. Punya aku lab Yuli ini. Lab ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak buat hari ini. Kami ada pembukaan ibadah Bapak dengan sukacita. Kami bersyukur akan ada ibadah pembukaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berkati juga Pak Lirin, hari ini Tuhan. Berkati firman Tuhan hari ini Tuhan, maupun ibadah hari ini Tuhan. Kita Amin. ya Bapak berkati hari ini Tuhan yang akan ibadah hari ini. Bapak Tuhan hanya satu yang Engkau pakai buat diri kami. Terima kasih Bapak dengan hati yang luar biasa hari ini. Bapak, saya juga berdoa buat jemaat-jemaatmu hari ini tidak hadir, yang hadir Engkau natah mereka agar mereka hadir di ibadah hari ini. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami mengucap syukur dengan segala apapun yang kami jalani di hari ini. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Ya, amin. Amin. Haleluya. Tolong mumpung ingat, minta diingatkan si Licun yang bisa hubungi Licun ya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam tangan-Mu kami berserah dan kami selalu membutuhkan sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari bersama-sama dengan segenap hati dan pikiran kita fokus di dalam hadirat Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan segenap hati, pikiran kita bawa semuanya untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami Tuhan, tapi kami memilih untuk tetap percaya bahwa rencana-Mu yang indah, rencana-Mu yang terbaik dalam hidup kami, dan Engkau nyata. Terima kasih Bapak. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami. Yes, amen. Oleh setiap hati kami. Namun satu
hal ku percaya. Terima kasih Tuhan. Ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapa, kami bersyukur, terima kasih. Engkau baik, Engkau teramat baik, dan Engkau selalu baik. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau selalu yang terbaik bagi kami. Dan Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Lindungi kami dari segala mara bahaya yang mengincar kami. Lindungi kami dari segala kelicikan si iblis yang mau merebut kami dari Engkau, dari keharmonisan rumah tangga kami, dari keharmonisan hubungan kami antara satu dengan yang lain jemaat-Mu di tempat ini. Bapa, tutup bungkus kami semuanya dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami kuat di dalam Engkau. Kami kuat di dalam kesatuan kasih-Mu yang sempurna. Apapun yang terjadi, kami tetap kekeh, tetap kuat di dalam Engkau. Memuji, memuliakan Engkau bersama-sama. Dan menyenangkan hati-Mu di setiap perkataan kami, di setiap perbuatan kami. Kami menjadi teladan, kami menjadi berkat dan menyenangkan hati-Mu, menyenangkan semua orang yang mengenal kami. Kami mau berjuang di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan. Dan kami alaskan dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Fitri, boleh di-unmute? Ini request dari Fitri ya. Mana Fitri? Mama Yue, Mama Alin, Mama Fadlan Fadli. Mana dia? Semangat dia. Ada. Oke. Nggak kelihatan di sini. Semangat Pit, lagumu Fitri, tuh. singer. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus kita tanpa memandang di antara. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Yuk buka kamera. Dengan tangan dalam
dalam satu hati berjalan berjalan terang hati Tuhan. teman kita. Kau Kau sahabatku, kau saudaraku, ada yang bisa kita. Sahabatku, Saudaraku, tiada yang katakan kita. Yo, yang bisa dianggap hari kita bahagia. hati ini bahagia bersama Suara saudara. Saudara. Hari ini Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandangkan cara kita. Semua bergandengan tangan di dalam roh dan kebenaran. Bergandengan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, tiada yang dapat pisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Tiada Haleluya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Karena kita berjalan bersama-sama di dalam terang kasih Tuhan. Kita semua bersahabat, kita semua bersaudara. Bergandengan tangan dalam kasih dalam satu hati. Fitri tidak kebetulan memilihkan lagu ini, di mana biarlah di dalam lagu ini ada spirit yang kuat yang terjadi di dalam hidup kita. Kita selalu bergandengan tangan. Apa artinya? Secara fisik kita tidak bisa memegang tangan satu dengan yang lain. Secara fisik kita tidak bisa kayak di gereja yang bergandengan tangan, setiap lagu ini enak gitu ya, bergandengan tangan. Tetapi di dalam spirit, di dalam semangat, di dalam jiwa kita, di dalam hati dan pikiran kita, kita bergandengan tangan yang artinya sehati, sepikir, sepenanggungan di dalam Tuhan. Satu kasih, satu hati, satu pikiran. Haleluya. Kalau ada yang belok satu, semuanya harus turut merasakan bahwa kesedihan kita rasakan bersama. Kita berjuang bagaimana yang belok, yang tidak benar kita benerin. Jika ada yang tidak berkenan, mari bersama-sama saling mengingatkan supaya teman kita yang nggak berkenan menjadi berkenan di hadapan Tuhan ya. Sehingga tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi kekecewaan, saling mengingatkan, saling menegur dengan kasih. Karena firman Tuhan berkata, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Apa artinya? To the point. Menegur tapi di dalam kasih, gitu ya. Daripada pura-pura kelihatannya mengasihi, tidak gitu. Lebih baik menegur tapi tegurannya penuh kasih. Sehingga akhirnya kita semuanya sepakat bergandengan tangan di dalam spirit kita. Semuanya kompak bersama-sama. Memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Menjadi sahabat, menjadi saudara di dalam segala keadaan. Haleluya. Fitri, terima kasih untuk pilihan lagu malam ini ya. Ditunggu next waktu, jangan mendadak pokoknya.
Yuk semuanya boleh. Ayo kita nyanyikan sekali lagi sebelum firman Tuhan, yuk. Dengan semangat yang bisa di-unmute. Fitri unmute lagi. Yuk buka mic-nya. Bahagia betul di hati saya. Saya merasakan spirit dari apa yang kita perkatakan dalam pujian ini. Yuk semangat. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul. Tuhan Yesus satu tanpa memandang antara kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudara, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saudaraku, tiada yang dapat memisahkan saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang sekali lagi. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tuhan, apapun itu, tidak ada yang dapat memisahkan kita dalam nama Yesus. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Dan kami dalam kasih dan cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Berkati hamba-Mu. Urapi dengan urapan-Mu yang baru. Sehingga perkenanan-Mu atas hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami siap. Kami menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur, siap ditanami oleh benih firman-Mu, sehingga kami percaya dengan cinta-Mu benih itu akan tumbuh dan akhirnya berbuah lebat. Pada waktunya nanti Engkau menikmati dari diri kami Tuhan. Dan orang-orang sekeliling kami menikmati buah-buah kami. 9 buah roh kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Garwoku. Yep. Arti Garwo itu sigarani nyowo. Artinya adalah belahan jiwa.
Saya kalau panggil istri saya belahan jiwa, juga sweetheart, kadang juga saya panggil honey, kadang juga saya panggil bebek. Ya, jadi nama itu enggak pernah saya sebut. Mungkin ya sedikit-sedikit agak melawak, sedikit gemes, jengkel sedikit pernah, tapi gemesnya kayak gitu. Contohnya Irin gitu. Tapi itu enggak selalu. Selalu saya pakai beb, sayang, sweetheart gitu ya. Atau nyonya tambu bolon, itu saya bilang. Nah. Oke, karena waktu pacaran bisa saja kita mix, karena waktu pacaran itu adalah tidak asli, ya, tindakan yang tidak asli kalau pacaran. Semua yang buruk disimpan, so, yang manis-manis ditampilin gitu. Kayak Yuni dulu, mungkin dia makan bakso pelan-pelan, dia makan bakso waktu dia masih pacaran, tapi udah nikah dilahap semuanya cepat-cepat. Kenapa? Udah dapat kok, kan gitu. Ya. Oke. Itu sih, itu fakta sih. Saya waktu di dunia saya dulu berteman, pergaulan bebas seperti itu ya. Laki-laki dan si perempuan kalau mau bertemu selalu tampil menarik. Si perempuannya berdandan, si laki-lakinya necis. Nah, begitu ketemu, semriwing dua-duanya. Cus, bagaikan semerbak bau taman bunga. Seolah-olah mereka berdua yang ada di situ. Kami semua dianggap kayak patung. Mereka menikmati suasana, bermadu kasih begitu. Nah, oke, baik. Hari ini kita akan masuk ke sesi 2 tentang rumah tangga, ya. Konstruksi awal rumah tangga menurut Alkitab. Konstruksi itu adalah bangunan, ya. Bagaimana Allah membangun rumah tangga pada mulanya. Nah, jadi Tuhan adalah sang ideator, perancang, membentuk sebuah rumah tangga di bumi ini. Terciptanya rumah tangga atau adanya rumah tangga di bumi ini bukan karena kebetulan. Kebetulan aja. Enggak. Semua berdasarkan rencana Allah. Pengaturannya Allah atau pengaturannya Tuhan. Itu berarti seluruh rumah tangga di muka bumi ini harus berjalan sesuai dengan koridornya Tuhan. Aturannya Tuhan. Bukan aturannya Beni Susilo Tampu Bolon. Aturannya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan yang merancangkan rumah tangga itu. Sehingga terbentuklah satu rumah tangga. Di tempat ini KJK Overseas, Keluarga Jemaat Overseas Tiongkok, tidak mungkin apakah minimal aku dijodohkan, itu sudah rencana, dijodohkan. Kedua, ada mak comblangnya, itu sudah rencana. Sama siapa, itu sudah berencana. 4, aku nanti nikahnya di mana ya? 4 rencana. Kelima, oh tanggal sekian kami menikah, itu juga rencana. Semua yang ada di sini saya percaya kita menikah atau berumah tangga karena sudah dirancangkan. Katakan amin. Amin. Yes. Amin. Ini dia. Ya. Menarik sekali firman Tuhan hari ini. Wow. Ini kunci rahasia yang Tuhan singkapkan di firman-Nya sampai saya itu kagum gitu. Dulu saya memang nggak tahu, sama kita, saya nggak tahu.
Setelah saya belajar firman, saya sekolah, saya baru melihat, oh Tuhan terima kasih. Kalau dulu menurut saya, rumah tangga itu A, B, C, D. Tapi setelah saya baca firman, berbeda. Ya. Baik. Konstruksi rumah tangga awal menurut Alkitab. Sekali lagi, karena rumah tangga dibentuk oleh Tuhan, jadi kita harus membawa rumah tangga kita sesuai dengan kehendaknya. Karena kehendak Tuhanlah perkawinan itu. Mau perkawinannya lewat apapun, itu pokoknya itu sudah kehendak Tuhan. Atas dasar apa? Pilihan manusia. Oke, baik. Jemaat Tuhan, saya mau beritahu latar belakang masalah rumah tangga di dari zaman ke zaman. Masalah rumah tangga dari zaman ke zaman. Jadi rumah tangga sulit untuk ditemui sekarang, menjadi sarana di mana orang bisa berlindung, di mana orang bisa bercermin, di mana orang bisa belajar dari sebuah rumah tangga. Sekarang ini sulit. Mohon maaf, kalau ada orang datang ke rumah Anda, orang itu tidak mau, misalkan hari ini datang ke rumah Anda, besok nggak datang lagi, perlu dipertanyakan. Berarti Anda ganas. Ya. Dan nggak suka kebaikan. Kalau datang orang langsung jijian, langsung diusir. Percaya nggak akan ada satu orang pun yang datang ke rumah kita. Ini banyak ditemui di rumah tangga seperti itu. Sulit mau dijadikan sebuah sarana, sebuah prasarana untuk melengkapi orang-orang yang belum berumah tangga. Supaya apa? Ada kita sebagai contohnya yang berumah tangga. Rata-rata orang bilang, anak-anak muda bilang sama aja. Jangan sampai itu terjadi. Kalau di masa lalu oke. Kita nggak tahu firman. Tapi setelah di dalam Tuhan sudah tahu firman. Harus strict. Dia harus strict. Tidak boleh tidak. No kompromi. Kalau mau jadi rumah tangga yang bahagia. Nanti saya akan sampaikan apa sih rahasia rumah tangga bahagia menurut firman. Rahasia rumah tangga menurut firman bukan berarti di dalam rumah tangga tidak ada cekcok atau pertengkaran. Tidak ada itu. Kalau dulu ya, waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, mereka tidak ada percekcokan. Alkitab tidak mencatat mereka cekcok. Dan tidak ada pembunuhan. Setelah jatuh ke dalam dosa, baru ada pembunuhan. Rusak. Tatanan rumah tangga rusak. Oke. Nah, sekarang apalagi yang terjadi jemaat? Sangat mengerikan. Perkawinan sesama jenis. Berumah tangga itu namanya. Iya. Nanti Anda lihat di googling. Ya, Anda googling. Ada 30 negara yang mengesahkan perkawinan sesama jenis. Cowok dengan cowok, cewek dengan cewek. Saya melihat prosesi pernikahan itu habis. Itu tahu nggak jemaat? Lebih geliknya saya. Pendeta yang berkati. Aduh, saya bilang ini pendeta gendeng ini, atau kalaupun ada pastor ya pastor gendeng kalau dia memberkati sesama jenis. Tapi kita nggak bisa bilang begitu. Karena apa? Disahkan oleh negara. Atau disahkan oleh daerah setempat. Waktu prosesi pernikahan, itu cium-ciuman loh. Mohon maaf, ciuman bibir. Pokoknya kayak suami istri, laki-laki dan perempuan. Jadi rumah tangga rusak tatanan karena dosa. Perkawinan sesama jenis. Ada nggak di Alkitab perkawinan sesama jenis? Ada. Nanti buka dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Alkitab lengkap mencatatnya.
rusak perkawinan atau rumah tangga. Jemaat Tuhan, saya ketemu dengan seorang misionari, penginjil. Ketemu, kami wawancara, ngobrol. Ya, saya ngobrol dengan misionari ini. Dia dikeluarkan dari badan misionari kehamba Tuhanan. Ini coba bayangkan. Waktu saya tanya, kenapa? Karena saya tidak memberkati sesama jenis. Jadi dia dipecat. Gila kan? Dia berani melawan arus. Itu tidak kehendak Allah katanya. Saya keluar. Jadi dipecat. Dunia ini udah gila, jemaat. Jangan berlindung ke dunia. Udah aneh. Dunia ini udah sedeng. Makin hancur dunia ini. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan menjauh. Sekalipun kita mengalami sakit, tekanan, sekalipun kita terseok-seok, sekalipun kita berdarah-darah, sekalipun kita harus ngesot menghadapi rumah tangga kita, kepelikan rumah tangga kita, berjuang, tetap bertahan. Tuhan takkan mungkin tinggal diam. Percaya, itu firman yang saya pegang itu, jemaat. Wow, ini luar biasa. Terpujilah Tuhan. Kalau kita punya pemikiran, aku menikah, karena saya bilang tadi MBA, married by accident, karena kecelakaan, hamil duluan, itu biarlah berlalu. Oke, kalaupun karena kita dulu menikah dengan alasan memperbaiki ke ekonomi keluarga, terus menaikkan harkat martabat keluarga, kalau terus memiliki fasilitas-fasilitas, ya kan, dari nggak punya kendaraan di kampung, setelah menikah jadi punya kendaraan, misalkan begitu. Bukan itu tujuan sebenarnya. Meskipun dulu oke lah kita seperti itu. Tapi kita sudah dibenarkan oleh firman hari ini. Kita diberikan sudut pandang berbeda. Kita juga punya kendaraan. Tapi hari ini belum bisa dipakai. Yang saya pakai dan istri adalah sepeda motor pemberian orang. Supra X 125 helm in. Nanti Anda googling. Itu pemberian. Apa mobil kami? Nggak ada. Ada mobil kami. Bukan satu, bukan dua. Itu istri saya punya. Saya anak orang, di bawahnya jauh. Langit dan bumi. Strata sosial dan ekonomi kami berbeda sekali. Dia anak orang kaya sekali, saya anak di bawah sekali. Kalau pria-pria lain mengajak istri saya menikah dengan berbagai macam hadiah, bisa berlian, pesawat dibelikan, bisa jemaat. Nah, tapi saya bilang sama istri saya setelah tahu firman, saya lebih cinta kepadamu, saya cinta kepada dirimu, bukan karena hartamu, bukan karena strata sosialmu, bukan karena untuk mengangkat harkat martabat keluargaku yang miskin di kampung, bukan karena dirimu pendidikan luar negeri, sekalipun engkau adalah summa cum laude. Istri saya dapat summa cum laude nilai tertinggi 4 full. Buku yang dibacanya sebanyak 15.000 buku. Coba saya aja baca 200 buku aja, kepala saya sudah lumayan. 15.000 coba jemaat. Sampai rektornya, pimpinannya bilang hasil tesisnya S2 itu menghasilkan 3 karya doktoral di luar negeri loh. School of International. Bla 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 bla. Nggak perlu saya sambungkan ya. Saya bilang, I love you. Bukan karena itu. Sekarang ngekos, ngontrak, tetap cinta. I love you. Suka dan duka dihadapi.
Jangan cuma waktu senangnya aja sayang sama pasangan. Waktu hidup susah, pasangan ditendang. Bagaimana mau menjadi sorotan? Jemaatku, jemaat Kristus yang kulayani, marilah menjadi rumah tangga yang disenangi banyak orang. Bahasa hubungannya begini. Orang nyaman begitu datang ke rumah tangga kita. Jangan sampai orang nggak nyaman. Minimal dari satu pihak saja dulu. Misalkan dari istri, karena istri yang mengenal firman. Dari istri dulu. Yang tahu Alkitab, firman Tuhan, kita dengar firman. Satu aja dulu. Gitu ya. Oke. Nah, terus adat istiadat, kebudayaan yang berbeda. Maklumi, pelajari dengan baik. Ini latar belakang masalah juga enggak dalam rumah tangga? Ya. Begitu. Itulah latar belakang masalah juga. Kalau saya di Jawa ini, kalau nunjuk enggak boleh begini. Mohon maaf ya, jemaat. Kalau misalkan ada orang bertanya, atau istri saya bertanya nih sama saya, atau orang lain ya, bertanya sama saya, bilang begini, Pak, mana rumahnya si A? Saya nggak boleh begini. Saya harus begini. Tunjuknya pakai jempol, kasih alasnya, taplaknya itu tapak tangan. Itu kesopanan. Saya harus pelajari budaya istri saya. Jangan ngotot, adatku yang lebih benar. Bukan. Kalau orang Batak, bukan begini. Nggak ada begini orang Batak nunjuk. Orang Batak itu sama kayak orang Dayak itu. Tunjuk aja begini. Mana rumahnya? Sana tuh. Nah. Tapi kalau di sini nggak sopan. Ya. Terus pendidikan. Kak Ririn duluan S2. Dia sekolah internasional. Saya sekolah nasional dalam negeri. Dia duluan S2, aku baru jalan S2. Nah, apakah berubah cintanya? Enggak juga. Pokoknya dalam segala hal tidak mempengaruhi. Oke, yang pertama saya akan lanjut. Kalau dicatat luar biasa ini. Tuhan membentuk rumah tangga punya proyek. Ada proyeksi Tuhan. Tuhan membentuk rumah tangga bukan sembarang membentuk tanpa ada tujuan. Sama dengan jemaat Kristus Overseas dimanapun berada. Tujuan Anda berumah tangga itu harus ada. Tuhan merancangkan rumah tangga punya tujuan Allah, punya tujuannya sendiri. Oke. Yang pertama. Kejadian pasal 1 ayat 26 27. Dan Kejadian pasal 1 dan pasal 2 seterusnya. Di situ Anda baca, selesaikan, di situ kunci rahasianya semua. Pokoknya kitab Kejadian Anda baca di mana Tuhan membentuk rumah tangga pada mulanya. Yang pertama, Tuhan menciptakan sebuah rumah tangga itu laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Sepasang. Pernikahan menurut Alkitab, orang yang sudah di dalam Kristen atau sudah di dalam Kristus ya, saya mau bilang sudah di dalam Kristus. Kita dulu mungkin belum. Tidak apa-apa. Kita yang sudah di dalam Kristus, Alkitab mencatat, firman Tuhan berkata, harus sepasang. Karena Tuhan membangun rumah tangga mulanya, itu sepasang. Satu cowok,
satu cewek. Nggak boleh 2,5. 2 cewek, 1 cowok. Nggak boleh 1 cewek, 2 cowok. Dalam satu rumah tangga berdiri hidup bersama. Tidak boleh. Karena Alkitab berkata Allah membangun pertama pria. Lalu kemudian yang kedua wanita. Dan Allah memberkati mereka. Lalu mereka hidup bersama. Nggak boleh sama laki-laki lain. Ada di hotel, ada di gang ini, ada di gang Sukamakmur, ada di gang Sukacita, Sukadono. Tidak boleh. Harus satu hidup bersama. Itu Alkitab bilang bukan saya yang merancang pernikahan. Satu laki, satu perempuan. Tapi zaman sekarang, dari zaman dulu, edan, gila. Sudah pernikahan sekarang laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan dirusak. Itu yang pertama. Terdiri dari berlainan jenis. Oke ya. Kejadian 1 ayat 26, 27, ya. Kejadian 2 ayat 21 sampai 24. Catat. Matius 19 ayat 4 gitu. Saya ulangi, Kejadian 1 ayat 27, Kejadian 2 ayat 21 sampai 24, ada Matius 19 ayat 4. Harus berbeda jenis kelamin. Nah, ternyata di beberapa negara yang mensahkan pernikahan sesama jenis karena menjunjung tinggi hak asasi manusia, kebebasan. Jadi pernikahan itu jemaat bukan kebebasan sesuka kita. Enggak cocok ini, cerai, cari yang lain. Enggak cocok lagi, cerai, cari yang lain. Enggak cocok, cerai. Enggak cocok, cerai. Lama-lama begitu ditanya sudah berapa? 45. Kita enggak boleh seperti itu orang Kristen atau sebagai pengikut Yesus. Oke, jemaat. Tidak ada yang cocok dalam hidup ini berumah tangga. Tidak ada yang cocok. Saya berulang kali berkata, jangankan pikiran mau disepadankan dengan pasangan kita. Tubuh aja udah beda casingnya. Apalagi pikiran yang mau disatukan. Itu tidak gampang. Saya aja dengan istri saya masih juga slack. Makanya dibangun rumah tangga itu fase-fasenya. Terus waktu saya bertengkar dengan istri saya selama 6 tahun pernikahan kami ini, terus saya bilang apa? Aku bosan kamu, kita nggak cocok. Kamu suka bakso, aku mie ayam. Cerai kita. Hanya gara-gara bakso dan mie ayam, cerai. Kamu sering ditelepon Hani sama laki-laki lain. Kamu selingkuh ya? Memang sering dia ditelepon sama cowok-cowok. Bayangkan jemaat, aku hitung 58 cowok. Saya telepon, nangis-nangis. Ya, dia menelpon istri saya, nangis-nangis saya dengar. Giliran saya angkat, dia diam. Mengemis cinta sama istri saya. Itu sudah menikah kami. Apa saya langsung marah? Siapa itu? Cowok ya? Kamu taksir-taksir. Itu enggak dewasa. Terus kita bilang cerai. Itu bukan sifat anak Tuhan. Rumah tangga itu meniti rumah tangga. Fase-fasenya di bawah, naik lantai 1, lantai 2, lantai 3. Terus semakin tahun meningkat, meningkat, meningkat. Meskipun itu kecil. Yang penting ada perkembangan. Oke? Kedua, pertama kali Tuhan membentuk rumah tangga manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Suami kita hari ini belum percaya Tuhan dan hidup dalam kesalahan, pelanggaran atau dosa, maklumi karena bukan dalam Tuhan. Sama dengan kita dulu. Kita juga melakukan kesalahan yang sama. Kita juga orang bandal dulu, orang nakal.
Setelah tahu firman hari ini baru kita dibenarin Tuhan. Maklumi mereka. Dulu Tuhan menciptakan manusia, suami istri, itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya berjalan sesuai kehendak Tuhan. Nah, para istri-istri yang dengar firman Tuhan, berjalanlah sesuai kehendak Tuhan dalam rumah tanggamu. Senangkan hati Tuhan. Layani suami karena kita menyenangkan Tuhan melalui suami. Serupa dan segambar dengan Tuhan. Suami bisa melihat Tuhan Yesus yang ada dalam diri kalian melalui sikap manis dari pasangan hidupnya, dari istrinya. Itu Allah merancangkan rumah tangga. Iya, baik Mama Jason, enggak. Ya, yang penting tetap dengar firman, saya senang ya. Ini luar biasa jemaat. Anda akan menjadi kesukaan mertua Anda akan menjadi kesukaan tetangga Anda akan menjadi kesukaan teman-teman Anda, rekan-rekan Anda. Kalau rumah tangga Anda itu bahagia atau nyaman orang datang ke sana. Percayalah. Tidak terpujilah Tuhan oleh karena anugerah Tuhan, kita bisa menjadi berkat bagi beberapa rumah tangga, baik yang tua maupun muda. Padahal kami masih sangat muda, tapi bisa menjadi teladan, masih bisa memberikan masukan-masukan sesuai firman, gitu. Sebenarnya kalau soal makan garam, mereka duluan makan garam, ya kan? Tapi ya memang kedewasaan itu bukan faktor umur, tapi tua itu memang dipengaruhi oleh umur. Tapi kedewasaan tidak dipengaruhi oleh umur. Oke, jemaat. Baik, saya selesaikan secepatnya. Kalau kita cepat masuk, tepat waktu, pasti kita akan enak ini panjang. Ini sangat berharga bagi rumah tangga Kristen. Suatu saat saya akan sampaikan ke rekan-rekan saya nanti. Ini bagus sekali, sangat dibutuhkan rumah tangga sekarang. Ketiga, yang duluan diciptakan adalah laki-laki. Laki-laki adalah kepala rumah tangga. Tulis Efesus 5 ayat 23. Laki-laki adalah kepala rumah tangga. Hargai suami Anda. Kan dia belum bertobat, Pak Pendeta. Pak Gem, kan dia nakal, dia kan jahat. Hargai suami Anda. Jangan tidak dihargai. Kalau saya bicara ini ke laki-laki, ada lagi, lain lagi ceritanya. Ini karena para perempuan, saya masuknya ke ranah perempuan dulu. Tapi kalau nanti suami istri, saya akan masuk ke dua-duanya. Nah, perempuan harus menghargai suaminya. Jangan bentak-bentak. Jangan DKI. Jangan bangga suami Anda dibawa ke tiak istri atau dibawa ke tiak Anda. Anda atur-atur, Anda suruh-suruh, Anda perintah, Anda marahi, Anda maki-maki, Anda pukul, Anda bangga, Anda senang. Anda aniaya, Anda habisi, Anda senang, bahagia. Ingat, Tuhan tidak menghendaki. Alkitab mencatat laki-laki sebagai kepala. Jangan rusak tatanan rumah tangga yang sudah dirancangkan Tuhan. Mari, ayo kita sama-sama ya. Kita meniti rumah tangga, kita bangun rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Rumah tangga yang bahagia. Haleluya. Oke, yang keempat sekarang ya. Oh, saya masuk yang suami tadi. Apapun masalah di suami, mau waktu banyak duit atau tidak banyak duit, waktu dia cacat atau utuh, tetap cintai dia, hargai dia. Waktu dia kere, tetap hargai. Percaya Tuhan bisa memberkati para istri-istri. Percayalah.
Tuhan pasti kasih kekuatan sama jemaat Tuhan. Pasti. Kita akan topang dalam doa. Kalau ada jemaat sedang mengalami masalah sangat berat dalam rumah tangga, nggak apa-apa, kita topang dalam doa bersama-sama. Ayo. Kita bergandengan tangan. Saya merasa sedih kalau itu terjadi. Siapa yang nggak sedih? Yo, namanya spiritual leadernya masa nggak sedih? Istilahnya bapak rohaninya kok nggak sedih melihat domba-dombanya terjadi perpisahan. Yo, sedih lah. Ya, tidak ada alasan untuk yang saya katakan tadi. Pisah. Cerai, kita yang memutuskan. Yang sudah tahu firman ya, tidak ada alasan. Karena apa? Anda yang memilih pasangan hidup Anda. Kalau Anda memilih, tanggung jawab dengan pilihan Anda. Yang keempat apa kelima? Istri sebagai penolong. Penolong itu berbicara tentang yang memperlengkapi suami. Ada kekurangan suami, lengkapi dia. Kekurangannya apa? Anda yang tahu. Mungkin dia tukang tidur. Cari ide bagaimana suami supaya dia tidak tukang tidur. Tidak mesti lewat bentaan. Bisa. Bisa jemaat. Kalau suami malas kerja, motivasi dia. Sayang, kamu orang hebat. Kalau kamu kerja luar biasa, sayang. Nggak mesti kita marah, bentak-bentak suami, ngamuk-ngamuk. Apalagi pegang sutil. Kerja nggak suami? Kerja nggak? Kalau nggak, awas kamu. Nah, terus ngambek, naik ke lantai 7. Gitu kan. Misalkan contohnya begitu. Ngambek atau berjemur gitu kan. Biar nanti suami datang, kasih perhatian. Dengan cara yang manis. Jangan pakai sutil. Oke? Bisa. Istri saya ya lumayan bijak juga. Saya pakai lumayan lah. Kalau saya malas makan, dia ada aja ide-idenya entah bagaimana. Kadang saya pegang sesuatu, misalkan laptop. Kalau saya sudah kerja nggak bisa diganggu. Istri saya udah makan belum? Dia punya ide. Dia ambil nasi, dia ambil ikan, dia ambil sayur, terus dia pelan-pelan dia suap saya. Tanpa saya sadari, saya ketik. Ternyata saya sudah makan. Habis tuh nasi. Istri yang bijak. Suami malas, sayang, ayo bantu aku dong. Tetap aja. Cium aja dia, ayo sayang, malas. Ayo kerja kita atau apalah dengan cara Anda yang hafal atau mengerti suami Anda. Ya, jadi bijaklah. Baik, terakhir. Nah, ini yang terakhir. Nah, kalau terakhir ini senang sekali ya. Hore, terakhir. Allah merancangkan sebuah rumah tangga. Yang terakhir, beranak cucu. Jadi poin untuk beranak cucu bertambah banyak itu poin-poin terakhir jemaat Tuhan. Anda nggak usah atau saya atau kita tidak usah repot, kita tidak usah pusing. Tujuan menikah itu melahirkan anak. Nggak usah pusing, nggak usah susah-susah. Kalau memang pernikahan itu sudah jadi, pasti nggak usah ngomong. Kalau punya anak ya pasti punya anak lah. Karena apa? Ya karena mereka berhubungan seks. Bertemulah sperma dan sel telur atau ovum. Jadi tujuan pernikahan bukan mau punya anak banyak. Nggak usah punya tujuan itu pun pasti punya anak kalau berhubungan seks. Suami istri.
Nah, Alkitab mencatat di dalam Kejadian 1 ayat 28 dan buka 1 Korintus 7 ayat 4 sampai 5. Anda baca di situ. Tuhan berkata, beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, bertambah banyak, beranak cucu bukan asal melahirkan. Yang penting banyak anak, Pak Pendeta. Iya, banyak anak. Pertanyaannya, anak dirawat enggak? Satu pun anak, tapi kalau dirawat dengan baik, diperhatikan, dirawat dengan penuh kasih sayang, itu jauh lebih bagus daripada memperbanyak anak, tapi nggak terawat, menderita tuh si anak, kasihan tuh si anak. Mohon maaf, bapak sama mamanya jago mencetak atau buat anak, tapi setelah punya anak nggak diperhatikan. Taunya buat anak tok. Seperti itu ya. Kak Bini kok ngeri kali firman Tuhannya. Miris saya karena banyak anak-anak yang terlantar, anak-anak jalanan, anak-anak pang, anak-anak yang rusak di jalan. Begitu kita tanya, semua mereka tidak dapat kasih sayang orang tua. Rusak rumah tangga. Saya mau keluarga jemaat Kristus yang diberkati Tuhan, keturunan-keturunan jemaat semua adalah keturunan yang cinta Tuhan. Dimulai dari siapa? Dari orang tuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, ya. Lahirkanlah keturunan-keturunan ilahi. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyakiti hati jemaat. Saya sampaikan itu semua firman Tuhan yang bilang, bukan dari saya juga tertemplak, ya. Saya juga dituntut sebagai seorang hamba Tuhan, harus begitu. Kita berdoa. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang konstruksi rumah tangga. Pada mulanya Allah merancangkan. Betapa ekstrimnya, betapa kudusnya rumah tangga itu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu membenahi kami satu persatu. Kalau ada di antara kami yang mungkin tergores hati, tersobek hati oleh karena firman-Mu, biarlah itu merupakan satu bentuk cinta kami kepada Tuhan, bahwa kami benar-benar menyambutnya dengan sukacita. Karena Tuhan mau memperbaiki hidup kami, karena Tuhan mau rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang nyaman di hadapan orang, rumah tangga yang bisa menjadi sarana dan prasarana sebagai mobilitas untuk mereka mencontoh rumah tangga kami. Itu yang Tuhan kehendaki sebagai anak-anak Kristus. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami juga sering gagal dalam menerapkan firman-Mu. Bapa, tapi kami mau belajar terus bagaimana kami menjadi seorang istri atau pasangan yang bisa membawa suami kami atau istri kami seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan. Cara mengatasi semuanya itu Tuhan. Kami sadari bahwa rumah tangga kami tujuannya bukan seenak kami sendiri. Selesai berumah tangga, sudah selesai urusannya, Bapak, tetapi sebenarnya ketika kami berumah tangga, di situ tanggung jawab kami bertambah. Baik kepada suami, istri, atau kepada anak-anak, mertua, baik kepada ipar-ipar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Aku memberkati semua keluarga Jemaat Kristus Overseas Tiongkok ini. Ya, dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka menjadi rumah tangga yang kokoh.
Mereka menjadi rumah tangga yang manis. Mereka menjadi rumah tangga yang memuliakan Tuhan. Pegang tangan jemaat-jemaatmu ini supaya mereka tidak kalah, supaya mereka tidak menyerah oleh situasi rumah tangga yang mereka hadapi dalam beberapa waktu ini, Tuhan. Secara daging memang kami hampir saja menyerah karena begitu beratnya tekanan-tekanan yang kami hadapi di dalam rumah tangga. Tetapi hari ini firman Allah sangat meneguhkan kami. Kami adalah sebagai pengikut Kristus yang sudah dengar firman. Maka dari itu tuntutannya lebih besar itu adalah kami. Karena suami kami belum percaya Yesus. Maka dari itu, dari kamilah yang harus kami tampilkan. Dari kamilah yang harus kami tunjukkan. Siapa Tuhan yang kami sembah. Sesuai tuntutan firman-Mu. Bukti cinta-Mu pada kami. Dan bukti kami cinta kepada Tuhan. Itu kami ekspresikan kepada pasangan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari semua kita berfokus dengan rumah tangga yang sudah Tuhan berikan ya. Berikan, Tuhan sertai, Tuhan beri buat kita sampai detik ini. Apapun masa lalu kita, 1 Yohanes 1 ayat 9 misalnya. Iya. Iya, setia dan adil. Tuhan itu setia dan adil. Mengampuni, meluputkan dari segala dosa, sekalipun dosa kita semerah kirmiji disebut di firman Tuhan. Tapi Tuhan bisa menjadikan kita putih seperti bulu domba. Asal ada satu, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Amin. Kita mengaku dan minta ampun sungguh-sungguh. Maka yang lalu sudah berlalu dan yang sekarang sudah datang. Kita menjadi ciptaan yang baru, hidup baru di dalam Tuhan, menjadi manusia yang baru, yang memulai hidup baru. Mari, apapun yang terjadi di masa kemarin, masa dulu, dan masa detik di mana kita sebelum ibadah hari ini. Mari saat ini, detik ini juga kita minta ampun sama Tuhan, kita bertobat, kita memulai hidup yang baru di dalam kekudusan. Mari saya mengajak kita semuanya, hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Karena apa? Tanda-tanda alam sudah terjadi di mana-mana. Kapan-kapan biar Pak Gema menjelaskan tentang apa sih tanda-tanda kedatangan Tuhan ya. Kita tidak tahu, tapi di Alkitab itu ada tanda-tanda. Kita harus persiapkan hati dan pikiran untuk menerima kebenaran itu ya. Dan kita persiapkan diri batiniah pikiran kita untuk kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus mau datang kapanpun. Bahkan di malam ini pun kita sudah pemberesan sekarang. It's okay. Ketika Tuhan mau menjemput kita semuanya. Seluruh alam semesta, seluruh penghuni bumi. Yang meminta ampun, sekalipun tadi misalnya siang tadi melakukan dosa. Kalau saat detik ini kita minta ampun dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau seandainya malam nanti misalnya Tuhan datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua, kita bebas, kita nggak takut karena kita pasti dibawa oleh Beliau. Oleh sebab itu saya mengajak kita semuanya, termasuk saya, termasuk diri saya sendiri, saya mengajak diri saya sendiri, kita semuanya. Suami saya. Jadi kita semua yang mendengar suara saya, mari kita kembalikan niat Tuhan. Yesus sudah menebus kita ke bumi. Tuhan Yesus. Mari kita kembali ke tatanan yang semula. Rancangan Tuhan yang semula. Di mana kekudusan, tidak ada celah di sana. Tidak ada dusta. Mari kita berjuang. Daging kita yang kurang ajar ini, kita lawan habis-habisan. Kita lawan dengan kuasa Roh Kudus. Kita lawan dengan kekuatan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Roh Tuhan ada di dalam kita. Yang Tuhan
berikan yang ada kekuatan besar di dalam kita untuk melawan kedagingan kita, dari keegoisan kita, kemarahan kita, kedegilan kita. Kita ada kuasa di dalam. Yuk bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sentuh tubuh kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau Tuhan menang. Saya mau merdeka di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau menang, saya mau merdeka di dalam Engkau. Merdeka, menang atas dosa, menang atas maut yang sudah Yesus tebus dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya sudah terima dalam nama Yesus. Kemenangan terjadi, pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau menjadi keluarga seperti yang Kau mau, hubungan suami istri seperti hubungan kita dengan Yesus Sang Mempelai. Hubungan suami istri adalah lambang dari kita manusia dengan Tuhan kita. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan firman-Mu ini di dalam loh hati kami menjadi rema yang kuat. Mengingatkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pakai lebih dahsyat dan heran lagi di dalam penyertaan-Mu. Kuduskan tubuh, jiwa, dan rohnya Tuhan. Untuk hormat kemuliaan-Mu. Berkati di dalam seluruh aspek hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk usia yang sudah Engkau tambahkan 1 tahun di bulan ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini satu peringatan. Setiap orang ulang tahun adalah mengurangi waktu 1 tahun. Masa di bumi. Tuhan, itulah arti dari ulang tahun. Ingatkan itu setiap kami ulang tahun, bahwa umur kami berkurang 1 tahun. Sudah kami jalani. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Setiap pergumulan dari anak-anak-Mu, hamba memberkati, Engkau tolong, Engkau menjawab. Yang butuh pekerjaan, Engkau berikan ya Tuhan. Untuk para istri yang bergumul, supaya suaminya mendapatkan pekerjaan. Bapak, Engkau buka jalan Tuhan, sehingga para suami dari jemaat-Mu menerima kerjaan yang terbaik dari Engkau. Yang dengan kekuatan-Mu, dengan gaji yang setinggi-tingginya menurut ukuran-Mu Tuhan. Menurut porsi mereka, kabulkan Tuhan setiap jeritan hati dari jemaat-Mu yang merindukan suaminya, memperoleh pekerjaan yang bagus. Tuhan, Kau tolong, Kau perhitungkan air mata yang sudah dikeluarkan oleh para istri di dalam Engkau. Lebih dari semua apa yang diinginkan para istri ini Tuhan, biarlah suami mereka dari jemaat-Mu mengenal Engkau secara pribadi, dan pada akhirnya nanti menjadi imam bersama-sama mereka bergandengan tangan memuji memuliakan nama Tuhan bersama. Berkati Tuhan dengan berlimpah kebaikan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan pada waktu-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kesabaran, kelemah lembutan ada di hati jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk kesatuan hati ada di jemaat-Mu ini Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, apapun yang tidak berkenan di hati, ada rasa maklum yang panjang antara satu dengan yang lain ya Bapak. Sehingga ketika ada satu yang melakukan kesalahan, yang lain memakluminya. Karena setiap orang memiliki fase yang berubah-ubah. Ada masanya di mana ada rasa tidak enak hati, dan itu bisa terbawa kemana-mana. Tuhan, Kau tolong. Jadikan jemaat-Mu ini, hamba anak-Mu yang berhikmat di dalam berkata-kata, di dalam memanage hati dan pikiran, sehingga tidak ada keegoisan, tidak ada ketersinggungan, melainkan semuanya bergandengan tangan di dalam Engkau, di dalam cinta kasih-Mu. Tuhan, hamba rindu melihat mereka semuanya hatinya kebal, hatinya kuat di dalam Engkau. Hanya kasih yang mereka lihat.
Buka mata dan batinnya mereka, supaya hanya kasih dan cintamu yang dilihat mereka. Tutup dari segala penglihatan kejahatan, kemunafikan, dan apapun yang tidak berkenan di hadapanmu. Tutup mata dan batin mereka dari segala kejahatan. Dan buka mata dan hati mereka untuk melihat segala kebaikan, sekalipun itu hal kecil. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu saling mendahului dalam memberi hormat. Itu ada di hati setiap jemaat-Mu kami semuanya. Tuhan, hamba minta, seperti contoh, dua pribadi. Tuhan, yang satu Lucifer, dia tidak suka kesatuan, dia tidak suka, Lucifer tidak suka persatuan, tidak suka orang bergandengan tangan. Yang artinya Lucifer adalah putra fajar bintang timur, suka memecah belah, suka yang namanya perpisahan. Yang satu pribadi engkau datangkan di muka bumi, yaitu Yesus Kristus putra tunggalmu, yang datang rela menderita untuk menjadi penghubung antara manusia yang berdosa kepada Bapa yang di surga, menjadi penghubung, menjadi pemersatu. Kami anak-anak-Mu ya Allah, kami yang hidup, kami anak-anak Bapa, kami anak Tuhan Yesus. Kami mau seperti Bapa kami mau seperti orang tua kami mau seperti Bapa di surga, yaitu tukang pemersatu, suka kesatuan, suka bergandengan tangan, suka memaklumi, dan suka rendah hati, suka mengasihi. Itulah pribadi anak-anak Tuhan Yesus. Yang suka memecah belah itu tanda bukan anak Tuhan Yesus, pengikut Lucifer. Simpel sekali Tuhan untuk membedakan mana anak Tuhan dan mana anak dari keturunan Lucifer. Tuhan, biarlah seluruh jemaat-Mu adalah pribadi-pribadi dari pribadi-Mu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami suka persatuan dan kesatuan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semuanya dengan segala kebaikan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia yang ulang tahun di bulan ini. Kemerdekaan terjadi atas bangsa kami, yaitu keterikatan dari segala hal yang buruk dan keterikatan kepada Engkau yang kami mau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hujan pertobatan melanda bangsa kami. Amen. Kedamaian, persatuan ada di negara kami dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemimpin yang tertinggi sampai terendah. Berkati dan urapi dengan urapan-Mu ya Tuhan yang dari surga. Karena wakil pemerintahan di bumi adalah wakil-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan juga calon presiden di masa yang akan datang. Biarlah presiden yang akan memimpin negara kami adalah orang yang Engkau pilih untuk membawa bangsa kami lebih maju di hadapan-Mu dan di hadapan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Berkati Cina, berkati di mana tempat anak-anak-Mu ini Engkau titipkan Tuhan, Engkau bawa. Terima kasih ya Bapa. Berkati seluruh pemimpin di Cina, berkati pemerintahannya, berkati tata cara di negara ini Tuhan, dan lawatan-Mu atas negara ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh bangsa-bangsa. Kami rindu melalui peristiwa pandemi ini. Semua mencari Engkau dan bertemu Engkau. Bertemu pribadi-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hujan pertobatan melanda bangsa-bangsa dalam nama Yesus. Hujan pertobatan melanda seluruh muka bumi. Sehingga bumi dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami dan ucapan syukur kami. Hamba juga memberkati seluruh tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Tuhan, persembahan dan juga perpuluhan dalam bentuk apapun. Tuhan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan kembalikan.
dari seluruh jemaatmu, sekalipun yang belum bisa memberi, Engkau tahu keadaan mereka. Berkati Tuhan dengan caramu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhir Engkau menyertai, Engkau memberkati ibadah kami. Dan kami mau berpisah satu dengan yang lain. Malam ini Tuhan, kami akan tidur di dalam damai, di dalam kasih-Mu. Besok pagi kami akan bersama-sama bangun dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami tetap menyerahkan setiap jam-jam ibadah yang ada. Sehingga Tuhan, lawatan-Mu terus kami rasakan. Terima kasih Bapa. Cengkram kami, tawan kami di dalam hadirat-Mu. Sehingga kami selalu berpaut kepadamu Tuhan. Hati kami melekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari anggap jemaat Tuhan, arahkan hati dan tanganmu, kita akan menerima berkat daripada Tuhan kita, Bapa yang Maha Mulia. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi jemaat seperti Engkau. Anugerah dari Allah Bapa di surga turun atas kita sekalian. Dan oleh cintanya Tuhan kita Yesus Kristus terus mengalir bagi kita. Dan akan kesetiaannya serta Roh Kudusnya yang diberikan bagi kita untuk menjadi penolong menghadapi setiap pergumulan hidup dan menghibur serta memberikan kita hikmat dan pertolongan yang memampukan kita melakukan firman-Nya sampai akhir kehidupan kita menuju kepada kesempurnaan yang Dia kehendaki atas kita sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkati keturunan-keturunanmu, diberkati seluruh aspek hidupmu. Apa saja yang engkau kerjakan dibuatnya berhasil. Karena Tuhan beserta engkau, karena engkau takut akan Tuhan. Terimalah berkat ini dalam satu nama yang berkuasa, yang kudus dan dahsyat itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Amin. Tuhan memberkati.